Halo semuanya, nama saya Priska Priscilia Liando, adalah mahasiswa minat kesehatan dan keselamatan kerja pasca sarjana IKM Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari Dr. Insinyur Okspriani Jufri Sumampo, SPI Mkes IPO, dengan judul Jalur Masuknya Toksikan ke Dalam Tubuh serta Target Organ dari Berbagai Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun. Dan ini adalah tugas mata kuliah PAK dan Toksikologi. Kita masuk pada pendahuluan. Toksikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang dampak yang merugikan dari zat-zat kimia atau fisik pada makhluk hidup. Seorang ahli toksikologi dilatih untuk memeriksa dan menjelaskan sifat dari efek-efek tersebut terhadap kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Riset toksikologi menguji mekanisme aksi seluler, biokimia, dan molekuler, serta efek fungsional seperti gangguan saraf dan imunologi, dan menilai kemungkinan terjadinya efek-efek tersebut. Ini berdasarkan Timbrell dan Barrell tahun 2023. Kita masuk pada rumusan masalah. Di sini yang akan menjadi rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa saja jenis toksikan yang berbahaya dan beracun? Kemudian yang kedua, bagaimana jalur masuknya toksikan ke dalam tubuh? Dan yang ketiga, apa target organ dari berbagai bahan kimia berbahaya dan beracun? Dan selanjutnya adalah tujuan. Di sini juga ada 3. Tujuan yang pertama, menjelaskan jenis-jenis toksikan yang berbahaya dan beracun. Kemudian tujuan yang kedua, menjelaskan jalur masuknya toksikan ke dalam tubuh. Dan tujuan yang ketiga, menjelaskan target organ dari berbagai bahan kimia berbahaya dan beracun. Kita masuk pada pembahasan. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah jenis-jenis toksikan yang beracun dan berbahaya. Kita masuk pada jenis toksikan yang beracun dan berbahaya dengan jenis bahan kimia. Nah, untuk jenis bahan kimia di sini ada 5. Yang pertama merkuri, yang kedua timbal, yang ketiga kadmium, yang keempat arsen, dan yang kelima pestisida. Selanjutnya kita akan membahas jenis bahan kimia merkuri. Merkuri tergolong toksik karena tidak dapat dihancurkan oleh organisme yang ada di lingkungan, mengakibatkan logam-logam tersebut mengendap dan terakumulasi ke lingkungan berikatan dengan molekuler lain membentuk senyawa kompleks. Nah, merkuri berbentuk cair pada suhu ruangan dan dapat dengan mudah diuapkan untuk menghasilkan gas. Uap merkuri lebih berbahaya daripada bentuk cairnya. Merkuri di lingkungan ada dalam 3 bentuk, yaitu merkuri sebagai unsur atau logam, kemudian merkuri anorganik, dan merkuri organik atau etil merkuri. Nah, sebagai contoh di sini, ikan predator besar cenderung memiliki kadar merkuri yang tinggi karena memakan banyak ikan kecil yang telah mendapatkan merkuri melalui konsumsi plankton. Selanjutnya, jenis bahan kimia timbal. Timbal merupakan logam lunak berwarna putih keperakan agak kebiruan. Timbal atau plumbo dapat menyebabkan nekrosis. Nekrosis adalah proses kematian sel yang tidak normal yang disebabkan oleh reaksi terhadap zat tertentu, seperti bahan kimia beracun. Nah, akumulasi timbal ini dalam jumlah kecil di organ hati selama periode waktu yang panjang dapat menyebabkan keracunan jangka panjang yang terlihat dari perubahan pada sel-sel tersebut. Nah, sebagai contoh di sini adalah di mana kendaraan bermotor juga menjadi sumber pemaparan timbal yang berasal dari knalpot kendaraan. Selanjutnya, bahan kimia jenis kadmium. Kadmium ditemukan di alam pada umumnya bersama dengan seng, tembaga, dan juga timbal. Nah, berikut ini diuraikan sumber-sumber paparan kadmium dan risikonya pada manusia. Yang pertama adalah merokok. Sebatang rokok mengandung kadmium. Perokok yang menghirup kadmium dapat menerima dosis ganda setiap harinya dibandingkan dengan non-perokok. Selanjutnya adalah makanan. Nah, sayuran seperti kentang dan sayuran berdaun, biji-bijian yang ditanam di tanah yang terkontaminasi kadmium yang tinggi juga berpotensi mengandung kadmium
meskipun dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, area industri. Nah, beberapa proses industri seperti peluruhan logam melepaskan kadmium ke udara. Dan yang terakhir adalah tanah yang dipupuk. Di daerah pertanian, penggunaan fosfat pada tanah kemungkinan besar mengandung kadmium yang lebih tinggi dibandingkan tanah yang tidak diberi pupuk. Selanjutnya, jenis bahan kimia arsen. Logam arsen di alam ditemukan dalam jumlah yang relatif sedikit dibandingkan dengan logam berat lainnya. Namun meskipun sedikit, tingkat toksisitasnya cukup tinggi dan mampu memberikan dampak buruk terhadap manusia dan juga lingkungan. Bentuk anorganiknya, seperti arsenit dan arsenat, bersifat sangat toksik terhadap lingkungan dan juga makhluk hidup. Nah, arsen termasuk elemen yang digunakan sebagai bahan obat-obatan, namun di sisi lain juga memberikan efek samping, sehingga dalam penggunaannya harus hati-hati karena bersifat karsinogenik dan koarsinogenik. Selanjutnya, jenis bahan kimia pestisida. Pestisida adalah zat yang digunakan untuk mengendalikan hama yang berpotensi mengakibatkan kerusakan selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan bahan pertanian baik sebelum maupun setelah panen. Nah, beberapa jenis pestisida memiliki kemampuan untuk mengalir ke jaringan tubuh yang tidak terkena paparan setelah diserap oleh tanaman ataupun hewan. Sementara jenis pestisida lainnya dapat mempengaruhi sistem saraf, sistem endokrin, atau hormon pada hama yang dikendalikan. Nah, kelompok pestisida ini memiliki tingkat toksisitas yang rendah terhadap burung dan mamalia, tingkat toksisitas yang tinggi terhadap arthropoda, sangat beracun bagi ikan, dan bekerja dengan cepat, terutama terhadap serangga pengunyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis toksikan yang beracun dan berbahaya dengan jenis bahan fisik. Toksikologi pencemaran lingkungan merupakan cabang ilmu toksikologi yang mempelajari dampak zat-zat berbahaya terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun melalui rantai makanan. Nah, hal ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pemahaman efek toksik dari berbagai polutan terhadap organisme hidup dan ekosistem tempat mereka hidup, berdasarkan sampel tahun 2017. Nah, di sini untuk jenis bahan fisik terbagi 3 bagian. Yang pertama, pencemaran udara. Kemudian yang kedua, pencemaran air. Dan yang ketiga, pencemaran lingkungan. Nah, untuk pencemaran udara. Dalam bidang toksikologi, pencemaran udara merupakan kondisi di mana udara di lingkungan menjadi tercemar oleh berbagai zat atau partikel yang berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Nah, untuk pencemaran air. Pencemaran juga dapat terjadi pada air. Namun, air hujan bukanlah air murni karena memiliki kandungan karbon dioksida, oksigen, nitrogen, dan partikel lainnya. Nah, hal ini yang menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Dan yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran tanah dapat terjadi ketika limbah industri, kebocoran minyak, sisa pestisida, dan bahan kimia lainnya masuk ke dalam tanah. Nah, bahan kimia yang masuk ke dalam tanah ini akan merubah metabolisme mikroorganisme yang hidup dalam tanah. Nah, sebagai contoh pencemaran udara, kita bisa melihat pada tabel ini, di mana tabel ini adalah jenis kontaminan udara. Nah, tabel ini menunjukkan berbagai kontaminan udara berdasarkan penyebabnya. Dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan karena pencemaran udara, yaitu gangguan pernafasan. Hal ini bisa terjadi karena paru-paru menjadi kotor akibat endapan debu halus, kemudian iritasi mata dan tenggorokan, kemudian masalah jantung, kemudian masalah paru-paru, kemudian dapat menimbulkan efek rumah kaca, dan kehilangan kesadaran dan mati rasa. Selanjutnya, contoh pencemaran air. Nah, kita bisa melihat pada gambar pencemaran air ini. Berdasarkan gambar ini, dapat kita lihat sumber pencemaran air, yaitu limbah hasil industri yang dibuang ke tanah tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, di samping limbah industri,
Penggunaan pupuk berlebih juga menjadi salah satu penyebab pencemaran air. Nah, 5 rumah tangga juga memegang andil dalam pencemaran air. Kemudian, buih sabu yang dihasilkan akan menutup permukaan air yang akan menyebabkan penambahan jumlah ion dalam air. Selain itu, limbah padat yang tidak larut dalam air juga akan menghalangi proses fotosintesis tanaman dalam air yang akan menyebabkan air menjadi kekurangan O2. Nah, selanjutnya contoh pencemaran lingkungan. Kita bisa melihat pada slide ini gambar komposisi tanah, di mana air atau water ini ada 25%, kemudian mineral partikelnya adalah 45%. Nah, tanah yang ideal memiliki komposisi seperti pada gambar yang ada di slide ini. Bahan organik dalam tanah terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak yang diperoleh dari humus, akar tanaman, dan jasad organisme. Nah, bahan organik inilah yang dijadikan sumber makanan bagi mikroorganisme. Hasil metabolisme mikroorganisme inilah yang menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian air tanah akan melarutkan semua hasil metabolisme ini, yang kemudian akan diserap oleh tanaman melalui akar. Ini berdasarkan Paul Lexit dan Sis Jones tahun 2023. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis toksikan yang beracun dan berbahaya dengan jenis bahan biologis. Nah, bahaya biologis atau biohazard adalah zat biologis yang menjadi ancaman ataupun bahaya bagi kesehatan organisme hidup, terutama manusia. Ini dapat mencakup sampel mikroorganisme, virus, atau racun yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Biohazard ini juga dapat berupa zat yang berbahaya bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan jalur masuknya toksikan ke dalam organ tubuh. Nah, jalur masuknya toksikan ke dalam tubuh. Nah, untuk bahan-bahan kimia dapat masuk ke dalam tubuh melewati 3 saluran. Yang pertama melalui saluran pencernaan atau makanan, atau disebut juga gastrointestinal. Kemudian selanjutnya melalui kulit atau topikal. Dan yang terakhir melalui pernapasan atau inhalasi. Yang pertama, jalur masuknya toksikan ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan atau makanan. Nah, bahan toksin masuk ke dalam saluran pencernaan umumnya melalui makanan ataupun minuman dan kemudian diserap di dalam lambung. Selanjutnya, jalur masuknya toksikan ke dalam tubuh melalui kulit atau topikal. Nah, bahan kimia yang dapat dengan mudah terserap kulit ialah anilin, nitrobenzen, dan asam sianida. Pada umumnya, kulit lebih impermeable dan karenanya merupakan barrier atau penghalang yang baik bagi bahan toksik masuk ke dalam tubuh. Namun, beberapa bahan kimia dapat diserap oleh kulit dalam jumlah yang cukup banyak sehingga menimbulkan efek sistemik. Suatu zat kimia dapat diserap lewat folikel rambut atau lewat sel-sel kelenjar keringat. Selanjutnya, jalur masuknya toksikan ke dalam tubuh melalui pernapasan atau inhalasi. Nah, untuk gas, debu, dan uap mudah terserap lewat pernafasan, dan saluran ini merupakan sebagian besar dari kasus keracunan yang terjadi. SO2 atau sulfur dioksida dan Ci2 atau klor memberikan efek setempat pada jalan pernafasan, sedangkan HCl, CO, H2S, uap plumbum, dan zinc akan segera masuk ke dalam darah dan terdistribusi ke seluruh organ-organ tubuh. Nah, kita bisa melihat seperti contoh pada gambar di slide ini, di mana jalan masuk dan efek toksik di dalam tubuh. Nah, masuk melalui mulut, inhalasi, dihirup, kemudian melalui kulit sampai masuk ke jalur pernafasan dan efek dari toksik di dalam tubuh tersebut. Yang selanjutnya kita masuk pada pembahasan target organ dari berbagai bahan kimia dan beracun. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh,
toksikan dapat mempengaruhi organ tertentu, tergantung pada sifat kimia dan mekanisme aksi toksikannya. Di sini kita akan membahas target organ dari berbagai bahan kimia berbahaya dan beracun. Yang pertama adalah hati atau hepat. Hati adalah organ terbesar dan secara metabolisme paling kompleks di dalam tubuh. Nah, beberapa enzim serum digunakan sebagai indikator kerusakan hati. Bila terjadi kerusakan hati, enzim ini dilepaskan ke dalam darah dari sitosol dan organel subsel seperti mitokondria, lisosom, dan nukleus. Nah, kerusakan hati terjadi sebagai akibat dari paparan sejumlah bahan kimia atau obat-obatan melalui inhalasi, ingesti, atau parentena. Target organ selanjutnya adalah ginjal. Ginjal berperan besar dalam mempertahankan homeostasis tubuh dengan mengatur volume cairan ekstraseluler dan komposisi elektrolit tubuh. Nah, bahan-bahan yang bersifat nefrotoksik juga dapat mengganggu fungsi lain dari ginjal tersebut selain fungsi ekskretoriknya. Nah, suatu bahan yang bersifat nefrotoksik dapat mengakibatkan gagal ginjal akut apabila diberikan dalam dosis tertentu pada jangka waktu yang singkat. Nah, target organ selanjutnya adalah susunan saraf. Pusat efek toksik pada susunan saraf pusat bisa disebut dengan neurotoksisitas. Neurotoksisitas adalah kapasitas agen kimia, biologis, atau agen fisik yang dapat menimbulkan efek merugikan bagi sistem saraf. Nah, beberapa senyawa yang spesifik bagi neuron atau neurotoksikan atau bagi beberapa bagian neuron dapat mengakibatkan cedera atau kematian neuron, nekrosis, dan neuron yang hilang itu tidak dapat diganti kembali. Nah, target organ selanjutnya adalah sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler seperti jantung dan pembuluh darah merupakan salah satu organ-organ sasaran bahan toksik. Nah, bahan-bahan toksik tersebut antara lain karbon monoksida, timbal, toluen, arsen trikloetilena, nitrat, dan kobalt. Nah, efek yang dapat timbul pada sistem kardiovaskuler akibat paparan bahan toksik antara lain kardiomiopati, gangguan pada sintesis asam nukleat, aritmia, depresi, miokardium, penyakit jantung koroner, kur pulmonal kronik. Nah, selanjutnya target organ yang terakhir adalah paru-paru. Udara masuk melalui hidung dan perjalanan melalui faring, trakea, dan bronkus mencapai kantung kecil di paru-paru yang disebut alveoli, di mana pertukaran gas dengan darah terjadi. Nah, berbagai besar berpotensi beracun saat masuk dengan udara yang masuk, termasuk partikel polutan udara dan gas, penyebab penyakit bakteri dan virus, dan udara alergen seperti serbuk sari. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Toksikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang dampak yang merugikan dari zat-zat kimia atau fisik pada makhluk hidup. Seorang ahli toksikologi dilatih untuk memeriksa dan menjelaskan sifat dari efek-efek tersebut terhadap kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Riset toksikologi menguji mekanisme aksi seluler, biokimia, dan molekuler serta efek fungsional seperti gangguan saraf dan imunologi dan menilai kemungkinan terjadinya efek-efek tersebut. Kemudian, paparan zat beracun di lingkungan kerja dapat menyebabkan keracunan yang menghasilkan dampak negatif baik secara akut maupun kronis yang menjadi perhatian dalam disiplin toksikologi kerja. Nah, selain itu, masyarakat umum dapat terpapar berbagai jenis toksin melalui udara, air, dan makanan, termasuk zat tambahan makanan, pestisida, dan polutan lainnya. Demikian hasil presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semua pendengar. Terima kasih.